Pemimpin kota terpental jatuh ke tanah, membuat dia sangat terluka dari serangan telapak tangan wanita itu. Rasakan kau berani menyerang kakakku, ucap wanita itu dengan marah. Wanita itu berbalik dan tersenyum ke arah Lin Tian. Kucing di tangan kirinya cuman bisa diam dan merasa sedih. Terlihat bulu kucing itu kotor dan penuh dengan debu. Yang tadi bulu halus dan bersih, terlihat agak gelap, penuh dengan debu. "Fenger, kenapa kamu keluar?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. Wanita itu adalah Lin Fenger, seekor burung phoenix. "Hehehe, kakak, apa kamu baik-baik saja?" tanya Fenger. "Iya, aku tidak apa-apa," balas Lin Tian menggelengkan kepalanya. Bayi kecil, kenapa kamu bisa begini?" tanya Lin Tian bingung. "Kak, jangan tanya lagi hal itu," jawab bayi kecil dengan sedih. Lin Tian hanya tersenyum dan mengangguk kepada bayi kecil. Dia tahu penderitaan yang dihadapi bayi kecil karena Fenger. Kak, aku serahkan kucing bodoh ini padamu dulu," ucap Fenger lalu melemparkan bayi kecil yang terlihat sedih ke Lin Tian. Lin Tian yang kaget segera menangkap bayi kecil. "Wanita sialan," ucap bayi kecil dalam hatinya. Dia tidak berani mengatakan dengan keras. Dia takut akan dibawa dan disiksa lagi oleh Fenger. "Kak, serahkan pria tua ini padaku," ucap Fenger. Tanpa menunggu balasan Lin Tian, dia berbalik dan muncul di dekat pemimpin tua yang terluka karena telapak tangan dia tadi. Apa yang kamu lakukan pada Fenger sampai dia menghukummu lagi?" tanya Lin Tian. Kali ini aku tidak sengaja melihat dia sedang mandi. Aku benar-benar tidak sengaja kali ini, Kak," ucap bayi kecil sangat sedih. "Sudahlah, kamu tak akan pernah menang jika melawan Fenger dalam hal berbicara," ucap Lin Tian. "Kakak benar juga." Bayi kecil sedikit berpikir dan mengangguk, karena dia benar-benar tidak akan pernah menang dalam hal berbicara. Semakin dia menjawab, pasti semakin parah yang akan dilakukan Fenger padanya. Akhirnya bayi kecil menggelengkan kepalanya dan kembali ke posisi tidur di atas kepala Lin Tian setelah dia membersihkan dirinya. Setelah selesai, Lin Tian dan bayi kecil melihat Fenger yang sedang berhadapan dengan pemimpin kota itu. Lin Tian berpikir sedikit lalu diam-diam ada sesuatu hal yang dia lakukan tanpa sepengetahuan yang lain. "Orang tua, kamu berani menyerang kakakku, apa kau ingin mati?" ucap Fenger. "Gadis, kamu berani menyakitiku, tuanku tak akan membebaskanmu," ucap pemimpin kota dengan nada mengancam. "Oh, tuanmu sepertinya sedang sibuk sekarang," jawab Fenger melihat ke arah Lin Long yang sedang bertarung. "Sial, orang tua bajingan, kau mati saja, auramu membuatku sangat jijik," ucap Fenger. Lalu dia mengangkat tangannya. Di belakang punggung Fenger muncul bayangan seekor burung phoenix. Bayangan itu terlihat nyata dan tubuh phoenix itu sangat besar. "Api penebusan," ucap Fenger. Lalu dari mulut phoenix itu dia menyemburkan api yang sangat panas, langsung menuju pemimpin kota itu. Pemimpin kota yang kaget, berusaha untuk melindungi dirinya dari api tersebut, tapi sayang jarak antara kekuatan dia dan Fenger sangat jauh. Serangan itu datang padanya dan membakar tubuh pemimpin kota tersebut. Pemimpin kota berteriak histeris karena sakit yang dia rasakan. Perlahan-lahan suara pemimpin kota menghilang beserta tubuhnya yang dibakar habis oleh api Fenger. Lin Tian bersama bayi kecil yang melihat Fenger, dia tidak ragu untuk membunuh pemimpin kota itu dengan satu kali serangan, membuat mereka agak merinding. "Bayi kecil, mulai sekarang jangan buat dia marah. Jika tidak, kamu mungkin tidak tahu kapan akan dibakar seperti itu," ucap Lin Tian. "Iya, Kak. Aku akan berhati-hati mulai sekarang." Tentu bayi kecil yang melihat merasakan, jika dia terus-terusan membuat wanita ini marah, dia pasti jadi kucing bakar. Dia memutuskan untuk mencoba tidak menyinggung wanita ini lagi. Di sisi lain, Lin Long yang terus bertarung bersama Tuan Yimo, tidak sadar telah menghancurkan pertahanan ruang bawah tanah tersebut secara perlahan.
Itu karena kekuatan mereka yang kuat, menyebabkan ruang tanah itu mulai hancur dikit demi sedikit. Terlihat di sana Lin Long tersenyum, dia sangat bersemangat mendapatkan lawan yang layak sejak dia keluar dari latihannya selama ini. Buong, buong, kenapa? Apa kamu tidak kuat lagi? Ucap Lin Long. Sial, suku naga sialan, aku tidak akan kalah darimu, teriak Tuan Yimo dengan sangat marah. Buong, buong. Tidak lama setelah itu bunyi retakan mulai semakin keras, sedikit demi sedikit banyak tanah yang hancur. Kak, sepertinya mereka akan menghancurkan tempat ini, ucap Fenger yang sudah berdiri di belakang Lin Tian. Iya, biarkan saja mereka, Lin Long pasti bisa mengalahkan Yimo itu, mari kita pergi dulu. Benar Kak, jika tidak kita akan tertimbun karena reruntuhan di atas, ucap bayi kecil. Lalu Lin Tian dan Fenger menghilang dari ruang bawah tanah tersebut, hanya tersisa Lin Long dan Tuan Yimo yang masih bertarung dengan luar binasa. Seperti yang dikatakan Lin Tian, tidak lama setelah itu seluruh tanah hancur, menyebabkan istana pemimpin kota juga ambruk ke bawah yang mengejutkan seluruh orang di kota. Buong, apa yang terjadi? Ucap banyak orang di sana. Lin Tian yang sudah sejak tadi keluar, melihat ke arah runtuhnya istana pemimpin kota itu, merasa itu sia-sia. Sepertinya kita harus membuat rumah baru di sini, ucap Lin Tian menggelengkan kepalanya. Ada apa Kak? Kenapa kamu sedikit sedih begitu? Tanya Fenger. Tidak, tadi aku berencana ingin membuat tempat ini menjadi milik kita, karena area ini bagus dan bisa lebih maju jika dikelola dengan benar, ucap Lin Tian. Begitu, jawab Fenger sambil mengangguk. Buong, buong, lihat itu, teriak orang-orang di kota melihat ke arah runtuhnya istana itu. Mereka melihat dua sosok muncul di langit, salah satu sosok hitam itu sudah sangat terluka, tapi aura yang dikeluarkannya masih kuat. Sedangkan Lin Long juga pakaiannya compang camping, tapi mata dan wajahnya penuh dengan senyum. Ayo, kenapa kamu sangat lemah? Teriak Lin Long. Sial, aku akan membunuhmu sekarang, yakinlah dengan teknikku ini, kamu akan mati, dan menjadi santapanku, ucap Tuan Yimo. Hahaha, ayo, aku juga sudah mulai bosan, ucap Lin Long juga. Lalu aura dari mereka berdua mulai naik dengan sangat cepat, dan semakin kuat aura mereka, sampai-sampai membuat orang-orang di sana merasakan tekanan aura dari mereka. Teknik terlarang kelelawar darah muncul, teriak Tuan Yimo. Bayangan kelelawar raksasa muncul di belakang Tuan Yimo itu. Kelelawar itu sangat besar, dan gigi beserta wajahnya sangat menakutkan. Lin Long yang melihat itu juga menggunakan teknik yang dia punya. Bayangan naga emas muncul di belakang Lin Long, lalu baik Ki Yimo dan Ki Langit dan Bumi itu beradu di sana. Naga emas menelan iblis, teriak Lin Long. Nak, matilah kau, kau yang mati orang tua bajingan. Dua serangan akhirnya bertabrakan, dan menghasilkan gelombang energi yang sangat dahsyat, menyebabkan seluruh area sekitar mereka bertarung menjadi hancur. Buong, tabrakan itu membuat warga kota itu merasakan tatapan ketakutan. Mereka berpikir bahwa dua ahli ini bertarung di kota ini, jika berlanjut maka mereka mungkin akan ikut mati. Jadi sebagian dari mereka sudah melarikan diri sejak tadi dari kota laut itu, dan sebagian orang ada yang masih kagum tercengang melihat pertempuran antara ahli alam abadi tersebut. Sial, teriak sebuah suara dari langit. Setelah itu semua orang melihat dua sosok terbang mundur dengan sangat cepat. Sosok bayangan hitam itu berhenti. Setelah ratusan meter terbang, dia mencoba menyeimbangkan tubuhnya sendiri. Sedangkan sosok merah itu berhenti agak jauh dari sosok hitam itu. Dia berdiri dengan penuh senyum di wajahnya. Hei, bagus, tapi sayang kamu tidak bisa menang, ucap Lin Long. Sialan kau, aku akan pasti membunuhmu, teriak sosok itu. Apa kamu yakin bisa? Tanya Lin Long. Aku adalah salah satu jenderal darah,
Hun Si, si pedang darah, tidak akan kalah. Kelelawar darah, teriak Tuan Yimo itu. Lalu darah di tubuhnya membentuk pedang darah, dan dia langsung menyerang ke arah Lin Long. Hahaha, ayo lanjutkan, ucap Lin Long. Buom, buom, buom. Serangan demi serangan dilancarkan oleh mereka berdua. Sebagian orang-orang ada yang melihat mereka bertarung, dan ada juga yang buru-buru lari dari arah kota tempat pertarungan itu terjadi karena takut terkena dampaknya. Kak, sepertinya saudara kedua sangat menikmatinya, ucap Fenger. Iya, mungkin karena sudah lama tidak bertarung, balas Lin Tian. Fenger hanya mengangguk. Tapi ini akan segera berakhir, ucap Lin Tian tiba-tiba dengan senyum. Benar, orang itu tidak dapat bertahan lagi, balas bayi kecil juga dengan serius. Buom, buom, aku sudah bosan, saatnya mengakhirinya. Naga emas menelan iblis, teriak Lin Long. Apa? Imo bernama Hun Si itu kaget, dan mulai takut dengan serangan yang datang. Dia buru-buru mencoba untuk melindungi dirinya sekuat tenaga. Tapi, buom, perisai yang dia gunakan hancur dengan cepat, menyebabkan dia terkena serangan langsung dari Lin Long. Tidak, teriak Hun Si. Buom, Hun Si diledakkan oleh serangan Lin Long, dan banyak asap yang bermunculan di sekitar serangan itu, menyebabkan mereka tidak tahu keadaan dari Tuan Yimo itu. Setelah beberapa saat, kabut menghilang, dan mereka hanya melihat sesosok transparan yang tidak nyata di tempat serangan tadi. Dasar naga busuk, kau menghancurkan tubuhku, teriak Hun Si. Iya, aku tidak menyangka kamu bisa selamat, ucap Lin Long dengan santai. Walau dia juga terluka, tapi dengan beristirahat beberapa hari, dia akan sembuh dengan cepat. Sialan kau. Hei, memang patut dipuji sebagai salah satu Jenderal Yimo, ucap Lin Long, melihat bahwa bahkan dengan serangan dia tadi, tidak dapat membunuh Hun Si. Kau pikir mudah menghancurkanku? Tidak semudah itu, teriak Hun Si. Kalau begitu aku akan membunuhmu, ucap Lin Long lalu mulai bergerak lagi. Kau pikir bisa? Hahaha, ucap Hun Si. Lalu dia membentuk segel di tangannya, dan sebuah lubang muncul di belakang tubuhnya. Jangan harap, ingat, aku akan membalasmu nanti, naga busuk, ucap Hun Si. Tidak, Lin Long kaget melihat bahwa Hun Si mencoba untuk melarikan diri dari sini. Dia mencoba menambah kecepatan serangannya, tapi itu mungkin tidak akan sempat. Hahaha, nak, sampai bertemu lagi, lain kali aku akan membunuhmu dan saudaramu. Hei, apa kamu pikir bisa lari? Ucap Lin Tian yang sedari tadi hanya menonton. Mendengar suara itu, Hun Si sedikit terkejut, lalu melihat ke pemuda yang terbang agak jauh dari arahnya, mulai mendekat. Apa maksudmu? Apa kamu pikir bisa menghentikanku? Tanya Hun Si. Kamu terlalu bodoh, jika kamu berpikir aku tidak siap, ucap Lin Tian. Lin Tian lalu tersenyum. Dia membentuk segel di tangannya, dan menutup matanya sebentar, lalu dia berteriak. Formasi pengunci, teriak Lin Tian. Bas, bas. Lalu di arah 4 tempat, sebuah sinar terlihat terbang ke arah langit, tanpa sadar sinar itu mengunci seluruh ruang, sekitar istana itu. Apa? Bagaimana mungkin? Teriak Hun Si tidak percaya. Dia kaget, karena ruang yang dia robek, kembali ke bentuk semula, sebab itu dia tidak bisa melarikan diri dari sini. Lin Long tersenyum melihat keterkejutan Hun Si. Lin Long sebenarnya juga kaget, melihat apa yang dilakukan kakaknya. Dengan waktu yang sangat cepat, dia membuat formasi seperti itu. Seperti yang diharapkan untuk kakakku, ucap Lin Long, lalu wajah terlihat serius dan mulai menyerang lagi. Matilah kau, ucap Lin Long dengan marah. Buom, serangan cakar naga itu tepat mengenai roh Jenderal Yimo, merobek tubuhnya menjadi 2, dan hancur lenyap menghilang dari dunia ini. Akhirnya berakhir, cukup melelahkan, ucap Lin Long,
lalu dia berbalik menuju tempat Lintian. Lintian hanya tersenyum, melihat Linlong dan mengangguk padanya. Dia lalu melihat banyak rumah warga kota yang hancur karena pertarungan Linlong. Lalu dia menghilangkan formasi yang dia buat, dan berteriak dengan suara keras. Wali kota dan pemimpin kota kalian telah bersekongkol dengan iblis Yimo. Gadis-gadis yang hilang juga itu karena pemimpin kota kalian yang menculik mereka, ucap Lintian. Apa? Bagaimana mungkin pemimpin kota begitu? Kamu berbohong pada kami, ucap salah satu warga. Jika kalian tidak percaya pergi lihat ke rumah wali kota dan pemimpin kota, maka kalian akan tahu kenyataan yang sesungguhnya, balas Lintian. Lalu semua warga kota buru-buru melihat ke kediaman wali kota, dan setelah itu menuju kediaman pemimpin kota, yang dibunuh oleh Linlong. Di dalam kamar wali kota, warga menemukan banyak mayat di tempat tidurnya, yang membuat warga sangat marah. Dan lebih terkejutnya, mereka melihat kolam yang berisi tulang-tulang kering, dan beberapa darah yang tersisa di kolam tersebut. Karena kolam tersebut berisi dari banyak nyawa manusia yang tidak bersalah, mereka jadi sangat marah sampai-sampai mereka berlarian mengejar seluruh pasukan yang tersisa yang selamat dari pertarungan Linlong. Bunuh mereka, teriak salah satu dari mereka. Hentikan apa yang kalian lakukan, ucap Lintian menghentikan pertarungan itu, dengan menggunakan tekanan formasi yang dia ciptakan. Orang-orang tadi yang menyerang berhenti, dan melihat ke pemuda di langit. Mereka menatap Lintian, lalu salah satu dari mereka berbicara. Kenapa kamu menghentikan kami? Mereka dalang dari penculikan selama ini, apalagi mereka bersekutu dengan iblis Yimo, ucap orang itu. Orang-orang dari Yimo sudah kubunuh semua, mereka hanya pasukan biasa bukan iblis Yimo, jadi kalian bisa tenang, balas Lintian. Benar yang dikatakan kakakku, lebih baik kalian berhenti, atau aku akan memukul kalian semua, ucap Linlong menatap mereka dengan tajam. Merasakan tatapan Linlong, orang-orang di bawah berhenti, dan mundur kembali, karena mereka takut akan dibunuh oleh orang ini jika masih berani bergerak. Terima kasih Tuan, telah mengampuni nyawa saya, ucap penjaga kediaman pemimpin kota yang tidak tahu apa yang dilakukan pemimpinnya selama ini. Terima kasih Tuan, penjaga lain berlutut, dan berterima kasih karena mereka terbebas dari pembunuhan yang dilakukan warga kota karena marah. Tidak apa-apa, bangunlah mulai sekarang kota ini, aku akan memerintah, jika ada yang keberatan bisa maju, ucap Lintian. Salam pemimpin, ucap warga kota di sana dengan berlutut ke arah Lintian. Apa mereka gila, jika masih ingin bertarung dengan orang ini? Hanya kematian jika mereka tidak setuju dengan pendapat Lintian, dan mungkin jika mereka salah ucap sedikit, salah satu orang di belakang pemuda ini pasti akan membunuh mereka. Lintian mengangguk, dan mulai memerintahkan para penjaga yang tersisa, untuk membersihkan tempat itu. Untung saja hanya istana pemimpin kota yang hancur berantakan, rumah para penduduk kota tidak ada yang hancur, hanya ada yang rusak sedikit jadi mudah untuk diperbaiki. Dalam semalam itu, Lintian memerintahkan mereka untuk memulai bekerja, dan tidak ada yang berani menolak, mereka semua mulai bekerja membersihkan tempat itu, sedangkan Lintian dan yang lain tinggal di rumah wali kota yang masih utuh. Setelah beberapa hari berlalu, kediaman pemimpin kota sudah mulai dibersihkan, puing-puing di sana juga sudah dibersihkan. Lintian mulai merencanakan untuk memanggil para pemimpin keluarga yang ada di kota ini, untuk mulai membuat peraturan baru di kota laut ini. Dia lalu memerintahkan para prajurit yang setia kepadanya setelah pertarungan itu, untuk mengirimkan undangan kepada semua kepala keluarga. Kepala keluarga yang menerima surat itu tidak berani untuk menentang pemilik baru kota ini. Di pagi hari berikutnya mereka datang ke tempat Lintian yang dimana itu adalah aula kediaman wali kota. Setelah mereka datang, mereka melihat di belakang Lintian terdapat seorang pria berbaju merah dan bermata merah, duduk dengan tenang seperti penjaga di belakang Lintian. Salam pemimpin kota, hormat dari para kepala keluarga tersebut.
Mereka tidak berani berbicara, dan duduk langsung sebelum Lin Tian memerintahkan mereka untuk duduk. "Duduklah, hari ini ada beberapa masalah yang akan kukatakan pada kalian," ucap Lin Tian tersenyum memerintahkan mereka duduk. Lalu Lin Tian meminta mereka memperkenalkan diri mereka. Satu persatu dari mereka mengatakan nama, dan dari keluarga mana mereka berasal. Yang datang sekarang adalah kepala keluarga Mi, Ku, dan Bu, keluarga tingkat 1 di kota ini, lalu berlanjut keluarga lainnya yang berada di bawah 3 keluarga itu. Setelah Lin Tian dan mereka memperkenalkan diri, Lin Tian lalu mengusulkan beberapa peraturan baru untuk kota tersebut. Seperti dia ingin memulai perdagangan dengan kerajaan laut, dia juga akan mengizinkan makhluk laut ataupun makhluk lainnya datang ke kota laut. Dia ingin memulai perdagangan dengan seluruh bangsa apapun, selama tidak menjadi musuh bagi kota laut. Lalu Lin Tian juga mengatakan, mungkin akan ada yang datang menggantikan dia untuk menjadi pemilik kota ini nanti, karena dia tidak akan lama tinggal di sini. Para kepala keluarga yang mendengar setuju dengan usulan Lin Tian. Karena mungkin dengan usulan Lin Tian, keluarga mereka juga bisa berkembang lagi, dengan hasil dari laut. Jika bekerja sama dengan orang-orang kerajaan laut, maka dari itu mungkin akan lebih mudah dan banyak menghasilkan keuntungan. Tidak hanya itu, Lin Tian juga membuat peraturan tegas bahwa tidak ada yang boleh menyerang di kota ini, dan juga mencegah penindasan terhadap orang-orang yang datang. Jika ada yang melanggar, maka dia akan dihukum sesuai peraturan yang ditetapkan Lin Tian. Yang lain hanya mengangguk. Mereka juga tidak berani melawan perintah Lin Tian, karena takut akan dihukum oleh pemuda ini. Setelah sore, barulah semua kepala keluarga pulang dan mulai melaksanakan perintah Lin Tian tadi. Mereka juga berbicara dengan seluruh anggota di keluarga mereka agar tidak membuat masalah di kota, karena takut keluarga mereka secara tidak sengaja menyinggung seorang ahli yang kuat ini. Setelah 1 bulan kediaman pemimpin kota telah diperbarui, Lin Tian pun tinggal di kediaman baru itu yang telah direnovasi. Terlihat kediaman itu lebih megah dari bangunan sebelumnya. Lin Tian juga suka dengan hasil kerja para pengrajin di kota laut. Di halaman Lin Tian duduk bersama Lin Long, Feng Er dan bayi kecil yang sedang tidur di meja itu. "Kak, apa kamu akan memberi kabar ke Sekte Langit tentang semua ini?" tanya Lin Long. "Iya, aku akan membuat arai penghubung antara kota ini dengan Sekte Langit. Setelah itu aku akan mengirimkan seseorang untuk menuju ke Sekte Langit," ucap Lin Tian. Membuat arai itu bukankah memakan banyak bahan, Kak?" ucap Lin Long. "Tidak masalah, di pembendaharaan pemimpin kota itu cukup banyak," ucap Lin Tian tersenyum. "Oh, kalau gitu bagus. Kapan kakak memulainya?" tanya Feng Er. "Besok," balas Lin Tian. Lin Tian telah berpikir jika sekte memiliki kota di timur yang dikelola sendiri, itu pasti cukup untuk menghasilkan pemasukan bagi Sekte Langit, apalagi wilayahnya antara perbatasan timur dan barat ditambah kota laut dekat dengan kerajaan timur. Setelah Lin Gui berhasil menguasai kerajaan laut, maka perdagangan antara kerajaan laut pasti akan berhasil tanpa ada gangguan. Keesokan harinya, Lin Tian mulai membuat arai di tempat ruang bawah tanah kediaman baru pemimpin kota. Dia sengaja menyembunyikan arai ini, agar tidak ada yang mengetahui bahwa dia berhubungan dengan Sekte Langit. Saatnya mulai. Butuh 1 bulan paling lama untuk membuat arai penghubung. Walaupun aku sudah tahu titik dari arai sekte, ucap Lin Tian. Lalu dia menoleh ke arah Lin Long, dan seekor kucing yang berdiri di bahu Lin Long. "Saudaraku, tolong jaga kota ini, aku mungkin akan keluar dalam 1 bulan, ucap Lin Tian ke mereka. "Yakinkah, kami akan menjaga kota ini, dan melindungimu, maka mulailah dengan tenang," balas Lin Long. "Terima kasih." Lalu Lin Tian menutup mata, dan mulai serius. Satu demi satu tangannya bergerak, dan bahan-bahan di depan Lin Tian terbang secara bersamaan. "Saudara ketiga, ayo pergi," ucap Lin Long. "Iya." Lalu 1 orang dan kucing meninggalkan tempat itu,
mereka pergi ke sebuah taman yang indah di kediaman tersebut. "Kemana saudari keempat pergi?" tanya Linlong bingung. Dia kembali ke Kalung beberapa hari yang lalu, karena sepertinya dia sedang menjaga telur itu kak, ucap bayi kecil. Telur yang dibeli kakak itu kah? Ucap Linlong sambil memegang dagunya. Iya, sebenarnya mungkin Fenger marah, karena aku mencoba untuk membakar telur itu, ucap bayi kecil. Linlong kaget, dan merasa aneh dengan saudaranya yang satu ini, bagaimana mungkin tidak? Fenger tidak membakar dia, sejak Lintian menyuruh Fenger merawat telur itu, adik perempuannya itu merawat telur seperti adiknya sendiri. Tentu saja dia akan dibakar oleh Fenger, karena ingin menjadikan telur itu makanannya. Kalau kakak pertama tahu, kamu juga pasti akan dibakar, ucap Linlong. Cih, kakak tidak akan menghukumku seperti wanita mengerikan itu, ucap bayi kecil. Tapi aku berbohong kepada kakak pertama, alasan kenapa Fenger menghukumku, karena aku tidak sengaja melihat dia sedang mandi, ucap bayi kecil sambil nyengir. Sudahlah, aku masih banyak hal yang harus aku lakukan, ucap Linlong. Aku akan jalan-jalan di kota, ucap bayi kecil juga. Dia lalu melompat dari bahu Linlong, lalu pergi dari tempat itu. Linlong yang melihat itu hanya mendesah saja. Linlong juga ingin mengadakan pertemuan, untuk mengatur kota laut sampai seseorang dari sekte datang. Di kota laut setelah kejadian itu, kota telah kembali seperti semula. Tapi ada beberapa perubahan setelah Lintian menetapkan peraturan untuk kota tersebut. Kota laut menjadi lebih nyaman, dan juga lebih baik dari sebelumnya. Kita beralih, kabar yang mengejutkan. Apa? Sesosok di sebuah aula kaget dan berdiri dari kursinya. Maksudmu salah satu dari jenderal kita mati? Tanya sosok itu. Iya tuan, jawab pria yang berlutut di hadapan pria itu. Sial, bagaimana bisa terjadi seperti ini, ucap pria itu. Dia kesal, karena kehilangan satu jenderal berarti rencana mereka akan bertambah lama berjalan, dan juga itu kerugian yang sangat parah di sisi mereka. Sejak terakhir dunia ini tidak bisa lagi berhubungan dengan dunia dewa, dan mereka pun tidak bisa kembali. Mereka bersembunyi, dan mencoba untuk mengembangkan pasukan untuk menguasai dunia biru ini. Dan mereka membutuhkan jenderal yang selamat dari perang zaman dulu, tapi sekarang mereka telah kehilangan satu, itu pukulan keras bagi mereka. Ini memang hal yang tak terduga bagi kita, kamu tidak usah terlalu marah, ucap sebuah suara di belakang pria itu. Lalu sesosok pemuda bertopeng muncul di belakang pria itu, melihat pria bertopeng ini, dia hanya diam dan sedikit cemberut. Apa maksudmu topeng darah? Ucap pria itu. Kamu jangan terlalu marah, tetap tenang, rencana kita tetap berjalan, kamu hanya perlu untuk melakukan seperti biasa, itu yang diperintahkan raja kita, ucap topeng darah. Perintah tuan. Pria itu mengerutkan keningnya. Setelah berpikir sesaat dia kembali tenang, dan mengangguk ke arah pria bertopeng itu. Baik, aku mengerti. Aku akan melaksanakan sesuai perintah tuan, ucap pria itu. Bagus, seperti yang diharapkan dari salah satu jenderal darah kita, sang pengisap, ucap pria bertopeng. Jangan terlalu memujiku, kita harus bersiap untuk langkah selanjutnya, ucap sang pengisap itu dengan acuh. Pria bertopeng juga mengangguk setuju, dan bersiap untuk pergi dari sana. Bagi mereka rencana ini tidak boleh gagal, karena itu juga demi tuan mereka. Jadi walau mereka kehilangan pasukan, tapi rencana ini harus tetap berjalan apapun yang terjadi. Ngomong-ngomong, apa yang akan kau lakukan dengan 4 orang itu? Tanya penghisap darah. 4 orang itu kah? Aku tidak tahu, tapi saat ini mereka tidak akan bisa mengganggu rencana kita, balas pria bertopeng itu. Aku mengerti. Lalu mereka berdua pergi, meninggalkan tempat itu, untuk merancang rencana selanjutnya yang akan mereka lakukan. Di sebuah tempat terdalam, di ruangan itu,
Ada sebuah bola hitam yang sangat besar, dan rantai di sekitar sana yang mengikat bola tersebut. Sedikit lagi aku akan keluar. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini akan jadi budakku. Hahaha, bababa, kikuk, kikuk, kikuk. Suara mengerikan itu tertawa dengan gembira. Dia merasa senang. Sebentar lagi dia akan bebas dari tempat itu setelah jutaan tahun tersegel di sana. Di sekitar tempat itu banyak darah, mayat dari berbagai bentuk dan usia. Mereka dijadikan persembahan untuk orang yang dipanggil Tuan oleh pria bertopeng itu. Siapapun yang melihat tempat itu pasti akan merasakan kemarahan yang luar biasa, karena seluruh mayat itu dibunuh dengan kekejaman yang sangat brutal. Di kediaman pemimpin kota baru, Linlong sibuk dengan berbagai masalah di kota. Tapi bagi Linlong itu tidak masalah, karena di antara semua adik binatangnya Lintian, Linlong lah yang paling pintar. Tuan, ini dokumen dari tahun sebelumnya, ucap seorang pelayan datang ke meja Linlong. Oh, bawa ke sini, balas Linlong. Lalu pelayan membawa dokumen lama. Linlong mulai memeriksa semua dokumen itu dengan teliti, agar nanti setelah ini mempermudah dalam menganalisa kemajuan kota laut ini. 1 bulan kemudian di dalam ruangan rahasia, Lintian yang telah fokus selama 1 bulan ini, membuka matanya. Dia menghembuskan nafas dan tersenyum di wajahnya. Akhirnya selesai juga, ucap Lintian. Dia melihat ke depan lubang hitam yang dia bentuk. Ada rasa senang di hatinya karena usaha dia 1 bulan ini bukan hanya berhasil membentuk lubang arai penghubung saja, tapi dia menembus ke Grandmaster menengah tingkat awal. Baiklah, hubungkan, teriak Lintian. Lalu lubang hitam yang diam itu mulai bergerak, dan Lintian bisa melihat sekte langit dari sana. Sebaiknya aku saja yang pergi ke sekte. Aku belum bertemu ibu sejak aku pergi. Aku juga ingin tahu keadaan ayah, pikir Lintian. Setelah memutuskan, dia lalu keluar dari ruangan rahasia itu. Dia memanggil Linlong untuk memberitahu bahwa dia akan kembali dulu ke sekte langit. Setelah bertemu dan membahas beberapa hal, Lintian memutuskan keesokan harinya dia sendiri akan kembali, sedangkan Linlong akan tetap di sini. Ngomong-ngomong, bayi kecil kemana? Tanya Lintian bingung, karena di sana dia tidak melihat bayi kecil. Iya, kakak tahu sendiri kemana harimau berbentuk kucing itu pergi, ucap Linlong sambil menggelengkan kepalanya. Dasar saudara kedua, apa yang dia lakukan sekarang? Mereka berdua saling memandang, dan menggelengkan kepala mendesah. Mereka berharap bayi kecil tidak membuat masalah yang besar di luar. Esoknya Lintian berdiri di lubang hitam itu. Dia bersiap untuk kembali ke sekte dulu, membahas rencana untuk kota laut. Baiklah, aku kembali dulu. Sebaiknya jangan biarkan bayi kecil keluar lagi, ucap Lintian. Dia pasti akan kabur lagi, Kak. Aku tidak sanggup melarang saudara kedua. Linlong mendesah karena bagaimana dia bisa melarang bayi kecil untuk keluar. Kucing itu memiliki beribu cara untuk pergi dari sana. Iya, aku pergi dulu. Iya, Kak, ucap Linlong. Lalu Lintian masuk ke dalam lubang hitam itu menghilang di depan Linlong. Di depan arai sekte langit, 2 murid penjaga sedang berdiri dengan gagahnya. Mereka terkejut melihat arai yang tiba-tiba bergerak. Siapa? Teriak penjaga itu sambil memegang tombak di tangan mereka.